slide-nya. Baik, Dok. Sudah muncul ya, Dok ya? Oke, baik, sudah jelas. Ya, di sini memang judulnya cukup menarik. Ya, ini pilihan dari rekan-rekan Mbak Yesi dan Pak Jafar cukup baik ya dalam pemilihan judul. Ya, di sini judulnya adalah MAH, gastritis, GERD, hingga kanker lambung adalah masalah yang sepele tetapi sebetulnya ya berbahaya. Baik, slide. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pernah mengalami suatu kondisi yang terlihat pada gambar. Biasanya timbul ya tidak kenal waktu, kadang pagi hari, kadang malam hari sedang tidur, atau kadang di sore hari. Biasanya yang terasa adalah rasa tidak nyaman, bercampur aduk, nyeri, mual, kadang ada muntah, bisa juga timbul sendawa, dan bahkan perut yang terasa penuh. Biasanya di daerah perut bagian atas, yang kadang-kadang juga bisa menjalar ke perut bagian kiri, bahkan ke punggung belakang. Biasanya memang banyak sekali dari kita yang sering mengalami hal seperti ini. Jadi bisa dianggap ini adalah penyakit yang bisa dibilang umum ya di masyarakat kita. Dan saya pikir lebih dari 50% yang ikut pada webinar siang hari ini pernah mengalami hal tersebut. Slide. Ya, di sini kalau lebih jelas, dia biasanya posisinya di ulu hati, biasanya di bawah tulang dada, di atas pusar, yang cenderung ke kiri sedikit posisinya. Di situ adalah area-area keluhan yang biasanya orang bilangnya sakit MAH. Namun demikian, sebetulnya tadi gejala MAH itu bisa saja diderita oleh orang-orang yang mengalami penyakit lain. Karena di daerah situ banyak sekali organ. Ada organ lambung, kemudian usus 12 jari, kemudian ada pankreas juga di situ, kadang ada kantong empedu juga ada di situ. Bahkan nyeri dari ginjal juga bisa kadang-kadang terasa di daerah tersebut. Jadi ya itu tadi, walaupun gejalanya di ulu hati, bisa saja penyakitnya serius atau penyakitnya berbahaya. Slide. Ya, jadi kalau dilihat MAH itu biasanya memang pada orang awam bilangnya MAH tadi, gejalanya tadi yaitu perut, gejala nyeri atau tidak nyaman di perut bagian atas. Tetapi kalau di bahasa medisnya itu dikatakan dispepsia. Jadi MAH bahasa medisnya adalah dispepsia. Slide. Ya, jadi definisi MAH atau dispepsia adalah gejala atau kumpulan gejala yang artinya gejalanya lebih dari satu, yaitu rasa tidak nyaman di perut bagian atas yang berupa nyeri, nyeri ulu hati, kemudian rasa seperti terbakar, rasa penuh terutama setelah makan, rasa cepat kenyang, kembung, mual, bahkan sampai ada yang muntah-muntah. Slide. Jadi sebetulnya MAH itu adalah gejala atau kumpulan gejala yang penyebabnya berbagai macam dan juga penyakitnya juga bisa bermacam-macam. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita mencoba untuk sharing, menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan MAH dan penyakit-penyakit yang bisa gejalanya mempunyai gejala MAH. Slide. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang dengan gejala MAH. Dari yang paling atas itu biasanya cenderung ringan sampai yang paling bawah. Biasanya paling bawah itu adalah penyakit yang lebih serius, penyakit yang lebih berat. Yang pertama adalah dispepsia fungsional, kemudian GERD atau adanya reflux atau aliran balik asam lambung ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Kemudian tukak lambung atau luka pada lambung, dan yang berat dan serius adalah kanker lambung. Jadi gejala MAH ini bisa saja timbul pada penyakit-penyakit ini, dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Namun demikian, di masyarakat kita biasanya yang paling sering gejala MAH disebabkan untungnya oleh yang ringan, dispepsia fungsional. Pada sebagian kecil lagi diderita oleh orang-orang yang menderita penyakit yang lebih serius. Slide. Nah, jadi gimana
apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi yang pertama adalah waspada. Waspada terhadap gejala mah jika ditambah adanya tanda bahaya. Tanda bahaya ini menunjukkan penyakit yang lebih serius. Tadi pada penyakit yang ringan seperti dispepsia fungsional biasanya tidak ada tanda bahayanya, hanya ada gejala mahnya saja. Kalau sudah ada tanda bahaya itu menunjukkan penyakitnya lebih serius. Apa itu tanda bahaya? Tanda bahaya adalah yang pertama, usia timbulnya keluhan pertama kali di atas 45 tahun. Jadi pada orang-orang di atas 45 tahun itu harus hati-hati kalau ada gejala mah yang menetap bahkan cenderung memberat. Kemudian ada muntah darah dan BAB darah. Yang khas dari muntah darah atau BAB darah dari lambung adalah berwarna hitam seperti kopi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja berwarna merah jika perdarahannya hebat. Jadi tetap harus hati-hati jika ada keluhan muntah, terutama ada darahnya. Kemudian kurang darah, biasanya ditandai oleh lemah, lesu, kemudian pucat pada mata, dan kurang bertenaga. Ini juga merupakan salah satu tanda bahaya. Dan adanya penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1-2 bulan terakhir. Ini juga merupakan tanda bahaya yang harus kita waspadai. Kemudian tidak mau makan, jadi tidak bisa makan, tidak mau makan, itu juga merupakan tanda bahaya. Dan muntah. Cuma di sini muntahnya adalah terus-menerus, tidak bisa dikontrol, tidak bisa menghilang dengan obat-obatan rutin. Ini kita namakan muntahnya muntah hebat yang terus-menerus dan itu merupakan tanda bahaya. Jadi tanda bahaya ini penting kita ketahui sebagai patokan kita untuk melihat apakah mahnya yang kita derita itu mah yang simple atau mah yang berat atau mah yang berbahaya. Slide. Tadi sudah sekilas dikatakan bahwa gejala mah biasanya timbul pada penyakit-penyakit ini. Nah, bedanya apa? Pada slide ini terlihat perbedaan baik dari segi gejala ataupun tandanya. Yang paling kiri adalah penyakit yang biasanya lebih ringan dibandingkan yang paling kanan. Yang paling kanan adalah penyakit yang lebih berat. Biasanya yang dispepsia fungsional sama gejala mah yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi biasanya tidak ada tanda bahayanya. Gejala mahnya biasanya hilang timbul, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh pikiran. Biasanya pada orang-orang yang cenderung cemas atau orang-orang yang cenderung depresi, biasanya mudah sekali terkena dispepsia fungsional. Tetapi pada dispepsia fungsional belum ada atau tidak ada kelainan pada struktur lambung. Jadi lambungnya masih mulus seperti pada gambar. Di sini masih mulus, tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada sariawan. Jadi masih baik. Hanya saja biasanya sudah ada gangguan fungsi. Jadi yang hal tersebut menimbulkan gejala. Namun demikian gangguan dispepsia fungsional ini jika tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan akan berubah menjadi penyakit yang serius walaupun dengan jangka waktu yang lama. Kemudian di kolom kedua adalah GERD atau adanya reflux isi lambung ke esofagus. Esofagus itu adalah kerongkongan. Biasanya nyerinya hampir mirip dengan mah, namun demikian dia bisa menjalar sampai ke dada. Nah, pada orang-orang yang menderita GERD ini kadang-kadang menyangka nyerinya ini adalah dari jantung karena yaitu tadi adanya aliran asam lambung yang sampai ke rongga dada sehingga nyerinya sampai ke dada. Namun demikian sebetulnya tidak ada hubungan antara GERD dengan kelainan jantungnya. Dan pada kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan adanya kerusakan. Kalau di sini bisa dilihat, di sini ada kemerahan. Jadinya adanya kita bilangnya ya permukaan kerongkongannya tidak mulus, jadi sudah ada sedikit robekan. Ini bukan di lambung tapi di kerongkongan karena memang masalahnya adalah terkenanya kerongkongan akibat reflux dari asam lambung. Kemudian yang berikutnya adalah tukak lambung. Di sini adanya sariawan atau luka. Kalau digambar terlihat adanya seperti luka yang lebar dengan adanya selaput putih yang biasanya gejalanya itu lebih berat dari dispepsia fungsional.
Nah, biasanya dengan obat-obatan standar seperti antasida itu tidak membaik dan bisa juga tadi muntah-muntah terus-menerus yang tidak bisa berhenti. Seringkali berhubungan dengan suatu infeksi kuman patogen atau kuman penyakit yang bernama Helicobacter pylori. Pada tukak lambung ini kadang-kadang tadi bisa menimbulkan tanda bahaya jika terjadi perdarahan. Jadi ada bisa muntah darah atau bahkan bisa robek lambungnya karena tukak lambung tersebut. Dan yang terakhir adalah kanker lambung. Di sini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkontrol dari sel lambung yang menyebabkan kerusakan dari lambung tersebut. Biasanya ditambah tadi gejala mah, ada tanda bahaya, kemudian ada berat badan yang turun, dan kadang-kadang ada hubungan juga kekeluargaan atau ada hubungan keluarga kita yang menderita kanker sebelumnya. Nah, ini biasanya sudah ada benjolan, sudah ada kerusakan di dinding lambungnya. Jadi kalau kita lihat bahwa gejala mah itu bisa dialami oleh atau bisa timbul pada penyakit-penyakit ini dari yang paling ringan, dispepsia fungsional, sampai yang berat, kanker lambung. Slide. Nah, ini kemudian ada pertanyaan, apakah mah dapat menimbulkan kanker lambung? Slide. Ya, kita melihat dulu mekanisme timbulnya kanker lambung. Jadi kanker lambung dapat timbul karena multifaktorial, artinya banyak sebabnya, tidak hanya satu sebab. Multifaktorial banyak faktor dari genetik, kemudian juga dari pola makan yang kurang baik, kemudian tadi ada infeksi bakteri, itu bisa menyebabkan kanker lambung melalui mekanisme peradangan kronis. Artinya ada inflamasi atau peradangan yang kita bilangnya adalah gastritis, jadi peradangan di lambung yang kronis. Kronis ini artinya lama, jadi jangka waktunya itu sebetulnya lama prosesnya, tidak sebentar, bisa bertahun-tahun. Nah, peradangan kronis ini dapat membuat sel-sel normal lambung mengalami perubahan dari yang tadinya dia bisa dikontrol pembelahannya, pertumbuhannya menjadi tidak terkontrol sehingga dia membelah semaunya lah istilahnya dan menyebabkan adanya benjolan atau adanya tumpukan sel kanker di dinding lambung tersebut. Dan setelah dalam fase yang lanjut dapat menyebabkan metastasis, artinya dapat menyebabkan sel-sel tersebut menyerang ke organ-organ lain. Jadi ada penyebaran jauh dan itu yang dinamakan kanker lambung. Jadi kanker lambung adalah tumor lambung yang sudah metastasis ke organ lain. Slide. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke slide yang tadi, apakah penyakit-penyakit yang dari ringan sampai berat tadi bisa menimbulkan kanker? Dari penelitian memang dispepsia fungsional sebagian sangat-sangat kecil bisa menimbulkan kanker, terutama yang tidak ditangani dengan baik. Tetapi sebagian besar biasanya tidak menjadi kanker. Pada GERD itu bisa menyebabkan kanker, tapi kankernya adalah di lokasinya di esofagus bukan di lambung, jadi di kerongkongan. Dan ini juga biasanya prosesnya lama, tidak sebentar, sehingga butuh waktu yang bertahun-tahun. Jadi kalau ada pasien atau ada penderita yang tidak ditangani dengan baik, bisa saja ada resiko kemungkinan timbulnya kanker di kemudian hari. Kemudian tukak lambung sebetulnya bisa juga menjadi kanker, walaupun sama tidak begitu banyak yang menjadi kanker, jarang. Kenapa demikian? Karena pada tukak lambung tadi ada ya tadi peradangan kronis yang lebih hebat, sehingga ada resiko adanya perubahan sifat dari sel yang normal menjadi sel kanker. Kemudian kalau kanker lambung ya tadi bisa terjadi metastasis atau penyebaran jauh ke organ-organ lain di dalam tubuh. Slide. Nah, ini slide ini menunjukkan sebetulnya seberapa banyak orang yang menderita penyakit dispepsia fungsional atau biasanya yang kita kenal adalah MAH yang tidak ada tanda bahayanya. Sampai sekitar sepertiga pasien yang berobat ke dokter umum itu ternyata mengeluhkan gejala dispepsia. Dan sekitar 60% ke dokter spesialis itu ternyata
penderita atau pasien-pasien yang mengalami dispepsia. Kasus dispepsia sendiri umumnya bervariasi dari sekitar 13 sampai 40% dari total populasi di masing-masing negara. Slide. Nah, kalau di Indonesia, di sini ada suatu penelitian, walaupun ini penelitiannya merupakan gangguan gastrointestinal fungsional, jadi hanya gangguan fungsi pada gaster itu adalah lambung, dan pada usus. Jadi ini masih digabung. Di sini terlihat bahwa sekitar 7,2% orang-orang Indonesia menderita atau mengalami gangguan tersebut. Slide. Ya, kalau dilihat dari data 2015, di sini ternyata Jakarta merupakan kota yang paling banyak penderita dispepsianya. Ya mungkin kalau dilihat Jakarta adalah suatu kota besar, di mana tadi juga ada hubungannya dengan psikis atau pikiran, stres, sehingga mungkin saja itu berpengaruh terhadap persentase yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota yang lain. Slide. Ya, ini ada suatu penelitian juga yang dibagi dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan. Ternyata yang paling tinggi adalah di Jakarta Pusat, prevalensi atau jumlah pasien atau penderita dispepsianya. Baik, slide. Bagaimana dengan GERD? Kalau GERD sama, bervariasi. Untungnya di Asia Timur yang regionnya itu berdekatan dengan negara kita Indonesia, itu tidak terlalu tinggi angka prevalensi GERD-nya. Namun demikian tetap harus waspada karena ternyata dari tahun ke tahun prevalensi atau presentasi penderita ini meningkat, sehingga tetap menjadi concern kita untuk selalu mengikuti perkembangan dan untuk selalu waspada. Slide. Ini adalah data dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Memang terjadi peningkatan GERD dari tahun 97 sampai 2002, dan peningkatannya cukup bermakna. Dari di bawah 10% meningkat menjadi di atas 20%. Dan diprediksi sekitar hampir lebih dari 7 juta individu Indonesia itu menderita GERD. Ini baru prediksi, tapi di sini perhitungannya memang menggunakan kaidah ilmiah yang baik, sehingga mungkin saja tepat perhitungan lebih dari 7 juta pasien ini. Slide. Nah, untuk tukak lambung atau tadi kita bilangnya ulkus kalau bahasa kedokterannya, di Amerika sekitar 1,8% adanya insiden baru pasien yang mengalami tukak lambung. Kemudian prevalensinya tukak lambung dan tukak usus 12 jari di Indonesia itu antara 5-15%, terutama pada usia-usia produktif. Jadi di sini dari usia 20-50 tahun, dan ini adalah usia produktif. Kemudian ternyata bisa menyebabkan kematian yang mencapai lebih dari 1.000 atau sekitar 0,08%. Slide. Untuk kanker lambung sendiri, ini data dari Indonesia, jadi kanker lambung itu merupakan kanker urutan ke-19 dari jenis kanker total, dan juga kematian ke-15. Jadi kalau dilihat datanya cukup banyak juga, jadi 20 besar, bahwa kanker lambung tadi banyak juga diderita oleh penduduk-penduduk di Indonesia. Slide. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko terjadinya dispepsia fungsional. Apa itu? Yang pertama adalah yang paling sering adalah pola diet yang tidak sehat. Apa itu pola diet yang tidak sehat? Yaitu makan yang tidak teratur, telat makan, kemudian makan yang banyak dalam satu waktu yang singkat. Itu juga mempengaruhi terjadinya dispepsia fungsional. Kemudian makan makanan yang merangsang lambung seperti asam, kemudian pedas, yang sering kita konsumsi itu bisa menyebabkan terjadinya dispepsia fungsional.
Kemudian infeksi, tadi ada suatu kuman atau patogen Helicobacter pylori yang bisa menyebabkan timbulnya dispepsia fungsional. Kemudian tadi psikis, stres yang berlebihan, kecenderungan cemas yang berlebihan, kecenderungan depresi atau sedih yang berlebihan, itu juga bisa meningkatkan terjadinya resiko dispepsia fungsional. Kemudian alkohol, sudah jelas dari penelitian-penelitian terdahulu menyebabkan dispepsia fungsional. Begitu juga dengan merokok, dan obat-obatan yang diminum terus-menerus. Biasanya adalah obat-obatan anti nyeri. Nah, jadi hati-hati kalau kita minum obat-obatan anti nyeri, terutama yang terus-menerus. Itu dapat menyebabkan gangguan pada lambungnya. Kemudian gangguan tidur, terutama pada orang-orang yang sulit tidur, itu bisa menyebabkan timbulnya resiko dispepsia fungsional. Slide. Kemudian ini adalah faktor risiko GERD, sebetulnya hampir sama dengan dispepsia fungsional. Jadi tadi ada makanan, alkohol, merokok. Cuman yang menarik adalah ada faktor kegemukan. Jadi jika berat badan berlebih, itu bisa menyebabkan kita terkena GERD, resiko terkena GERD. Bisa kita hitung apakah berat badan kita berlebih atau tidak. Mungkin nanti di lain waktu saya jelaskan cara menghitungnya. Jadi harus seimbang antara tinggi badan dan berat badannya. Yang paling simpel adalah melihat lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang kita sudah berlebihan, artinya sudah maju, itu artinya kita kegemukan dan itu resiko untuk GERD. Kemudian pada orang-orang hamil atau pada perempuan yang kehamilan, ini juga bisa menyebabkan resiko GERD. Slide. Kemudian resiko tukak lambung, hampir sama tadi juga diet, kemudian tadi obat-obatan, terutama obat-obatan anti nyeri, alkohol, infeksi, lagi-lagi infeksi kuman patogen Helicobacter pylori, dan juga dapat berhubungan dengan beberapa penyakit. Biasanya penyakit-penyakit trauma, cedera kepala, atau stroke yang berat, luka bakar, itu bisa timbul komplikasi atau pemberat terjadinya tukak lambung atau luka pada lambung. Slide. Nah, untuk kanker lambung tadi sudah saya sampaikan mekanismenya adalah multifaktorial. Jadi sebetulnya banyak faktor, tidak hanya satu faktor. Genetik, sekitar 1-3% pasien atau penderita itu ternyata sudah ada mutasi gennya. Kemudian usia yang makin tinggi, usia yang makin tua itu menyebabkan resiko kanker lambung semakin meningkat. Kemudian makan makanan tinggi garam, makanan olahan yang diasap, dibakar, dan makanan rendah serat, ini semua juga dapat meningkatkan risiko kanker lambung. Ditambah tetap merokok dan alkohol, itu salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kanker lambung, dan lagi-lagi infeksi Helicobacter pylori, ini bisa menyebabkan risiko kanker lambung. Dan prosesnya ini, faktor risiko tadi, jika bertemu, itu prosesnya itu memakan waktu yang lama, proses itu jangka panjang. Sehingga baiknya memang sedari dini kita sudah istilahnya menghindari diet-diet yang tidak sehat. Slide. Ya, ini untuk pencegahan dispepsia fungsional, GERD, tukak lambung, kanker lambung, adalah dengan menghindari faktor risiko tadi. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus makan makanan yang sehat, menghindari makanan yang merangsang, makanan-makanan tinggi garam, makanan dengan olahan yang dibakar, dan makanan yang rendah serat, itu sebaiknya dihindari. Kemudian jika memang sudah ada infeksi kuman Helicobacter pylori, itu harus diobati dengan tuntas. Karena pengobatannya ini cukup lama, tidak cepat dan cukup lama. Sehingga harus berobat ke dokter rutin sampai tuntas, sampai selesai. Kemudian menghindari atau mengatasi stres yang berlebihan. Boleh kita stres, tetapi selama tidak berlebihan, stres itu sebetulnya baik. Tapi kalau sudah berlebihan, nah itu yang harus dihindari. Kemudian menghindari rokok dan alkohol, dan bijaksana dalam penggunaan obat. Jadi maksudnya kita tidak boleh mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama.
Jika memang sudah lebih istilahnya 3 hari, sebaiknya berobat ke dokter karena nanti biar diberikan atau diterapi obat-obatan yang sesuai. Kemudian tadi mengurangi kelebihan berat badan, tentu saja pada orang-orang yang obes atau overweight. Perbanyak makanan-makanan yang tinggi serat yang ada pada sayuran dan buah-buahan, dan melakukan olahraga teratur. Karena dengan olahraga teratur mengembalikan metabolisme tubuh ke tahap yang normal dan juga mengurangi stres. Karena dengan berolahraga ada suatu hormon yang keluar di otak kita yang menyebabkan kita merasa rileks. Slide. Nah, ini merupakan pengobatan dispepsia fungsional. Yang paling penting backbone-nya atau tulang punggungnya adalah di makanan tadi. Jadi makanannya yang harus diatur, menghindari makanan yang merangsang lambung, kemudian pola makannya harus baik, tidak boleh telat makan, kemudian hindari stres. Jika diperlukan, boleh minum obat-obatan untuk meredakan gejala seperti antasida, ranitidin, atau omeprazol. Dan jika terbukti ada infeksi Helicobacter pylori, secepatnya diobati dengan penggunaan antibiotik. Kemudian jika ada kecenderungan cemas yang berlebihan atau depresi yang berlebihan, sebaiknya berobat atau konsultasi ke dokter, sehingga nanti mungkin akan diberikan obat anti cemas dan obat antidepresi. Slide. Oke, untuk pengobatan GERD hampir mirip dengan dispepsia fungsional, namun demikian ada makanan-makanan tertentu yang dapat memicu GERD, yaitu kopi, coklat, keju, minuman bersoda. Itu adalah contoh-contoh makanan yang dapat memicu timbulnya GERD, jadi sebaiknya dihindari. Kemudian saat kita tidur, terutama malam hari, sebaiknya posisi kepala dinaikkan lebih tinggi dari posisi dada. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya aliran balik asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan atau bisa sampai ke tenggorokan. Kemudian makan selambat-lambatnya 2 jam sebelum tidur. Jadi tidak boleh habis makan langsung tidur. Ya mungkin nasihat-nasihat orang tua kita zaman dulu, saya sih sempat ingat bahwa tidak boleh habis makan itu langsung tidur. Karena nanti dibilangnya ya macam-macam, bisa jadi ular lah atau segala macam. Jadi itu kalau dari sisi GERD ternyata memang nggak boleh langsung tidur habis makan. Kemudian menggunakan obat-obatan penekan asam lambung yang harus harus dikonsultasikan juga dengan dokter karena tidak boleh sendiri. Dan sehingga pengobatannya bisa optimal. Jika dengan obat-obatan tidak membaik, bisa sampai harus dengan endoskopi, yaitu teropong, terapi dengan menggunakan teropong lambung, atau bahkan pembedahan. Slide. Luka lambung sama, hindari faktor-faktor risiko, terutama makanan. Untuk obat-obatan juga hampir sama, itu pada kondisi yang tidak ada komplikasi. Untuk kondisi yang dengan komplikasi, yang paling sering adalah perdarahan. Tadi gejalanya muntah darah, nah itu terapinya lebih berat lagi, harus dengan menggunakan teropong lambung atau dengan disumbat pembuluh darah arterinya atau dengan pembedahan. Slide. Untuk kanker lambung, pengobatannya lebih kompleks lagi, banyak sekali obat-obatan atau faktor-faktor modalitas tata laksana dari pembedahan, kemoterapi, radioterapi. Dan yang perlu diingat, efek samping dari masing-masing modalitas terapi ini ya kadang-kadang cukup serius, sehingga pelajaran bagi kita bahwa sebaiknya kita menghindari dengan mencegah kanker lambung dengan mengubah tadi atau menghilangkan faktor resiko tadi. Slide. Nah, ini mungkin tadi pertanyaan Mbak Yesi mengenai faktor perusak dan pertahanan lambung. Jadi sebetulnya lambung itu suatu organ yang cukup menarik ya. Jadi di dalam lambung itu ada asam lambung yang cenderung merusak lambung itu sendiri,
Tetapi lambung punya pertahanan lambung yang mencegah jangan sampai si asam lambung itu bisa merusak lambungnya sendiri. Kenapa ada asam lambung yang daya rusaknya itu cukup tinggi? Karena fungsinya sebetulnya yang pertama untuk pencernaan, yang kedua adalah untuk membunuh kuman. Kebanyakan kuman bisa mati dengan asam lambung. Tetapi asam lambung ini juga bisa menyebabkan kerusakan dinding lambungnya, sehingga butuh tadi faktor pertahanan. Nah, faktor perusak selain asam lambung apa? Yang pertama adalah tadi infeksi kuman Helicobacter pylori, kemudian enzim pencernaan. Ya ini tentu saja karena enzim pencernaan tujuannya adalah untuk memecah makanan sehingga bisa saja dia bisa merusak sel-sel atau jaringan-jaringan di lambung. Kemudian rokok dan obat-obatan, terutama tadi obat-obatan yang sering dikonsumsi itu adalah obat-obatan anti nyeri. Sedangkan faktor pertahanan adalah mukus, permukaan lambung, kemudian bikarbonat, aliran darah yang sehat, prostaglandin, ini suatu jenis hormon, kemudian regenerasi sel lambung yang baik. Jadi tanpa adanya regenerasi, sel yang rusak itu lebih banyak dari yang sel sehat, sehingga akan timbul kerusakan pada organ lambung. Hal-hal faktor perusak dan pertahanan lambung ini juga dipengaruhi tadi oleh stres, oleh gen, kemudian oleh lingkungan sekitar. Slide. Nah, kalau dilihat pada slide ini sebenarnya ada hubungannya tadi mengenai mukus lambung. Nah, di sini ada suatu zat aktif fukoidan yang sudah diteliti sejak lama, terutama oleh orang-orang Jepang, dan ternyata mempunyai banyak sekali manfaat, terutama pada saluran cerna, khususnya lambung. Nah, zat aktif fukoidan ini kemudian mengalami perkembangan penelitian yang akhirnya banyak sekali memang orang yang menggunakan zat ini, zat aktif fukoidan ini. Slide. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama adalah meningkatkan ketebalan mukus lambung. Tadi pada 2 slide sebelumnya bahwa mukus lambung adalah faktor pertahanan lambung. Jadi zat aktif fukoidan dia meningkatkan faktor pertahanan lambung, khususnya adalah ketebalan mukus lambungnya. Kemudian mempunyai efek anti radang. Jadi mengurangi kejadian gastritis, kemudian juga ternyata punya kemampuan untuk menghambat kuman pylori menempel pada permukaan sel lambung. Jadi jika ada kuman pylori, itu dia akan sulit untuk menempel di permukaan sel lambung. Karena untuk terjadinya infeksi, suatu kuman itu pertama itu harus menempel dulu ke sel, permukaan selnya, baru dia kemudian bisa masuk. Nah, zat aktif fukoidan ini ternyata terbukti mempunyai efek mencegah atau menghambat kemampuan kuman tersebut untuk menempel di permukaan lambung. Dan yang keempat adalah meningkatkan regenerasi atau perbaikan sel. Regenerasi sel ini juga merupakan faktor pertahanan bagi lambung sehingga fungsi lambung tetap dalam kondisi normal. Slide. Ini adalah penelitian zat aktif fukoidan terhadap tukak lambung. Di sini adalah penelitian menggunakan hewan uji coba, tikus. Jadi pada tikus ini diberikan masing-masing fukoidan, ada yang mendapat fukoidan dan ada yang tidak mendapat fukoidan. Yang mendapat fukoidan juga dibagi lagi kelompoknya dari yang dosisnya kecil sampai yang dosisnya besar. Ternyata hanya dengan dosis yang kecil, yaitu sekitar 100 mg per kilogram berat badan, itu ternyata bisa mencegah tukak lambung dan meningkatkan ketebalan mukus lambung. Jadi di sini memang hanya dengan dosis kecil ternyata mempunyai efek yang baik pada permukaan lambung. Slide. Nah, bagaimana dengan manfaat zat fukoidan terhadap kanker? Di sini pada zat fukoidan pada alge coklat, ternyata setelah dilakukan percobaan ekstra kasar alge coklat, ini ternyata mempunyai efek anti tumor. Dan kita tahu bahwa fukoidan merupakan
zat aktif yang dominan pada alge coklat, sehingga pada penelitian lebih lanjut didapatkan bahwa fucoidan tersebut dapat mencegah pertumbuhan sel tumor dan mencegah penyebaran jauh dari sel tumor tersebut. Sehingga kalau dilihat bahwa mempunyai manfaat yang cukup baik terhadap proses pengobatan pada pasien-pasien kanker. Slide. Kemudian bagaimana dengan peradangan kronis atau gastritis? Ternyata juga di sini ada percobaan, ini percobaannya di Indonesia. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami peradangan kronis atau gastritis kronis, kemudian diberikan fucoidan 1 tablet selama 28 hari, dan dilakukan pemeriksaan ketebalan mukusnya, ternyata terjadi peningkatan ketebalan mukus, yang artinya faktor pertahanannya meningkat. Ini penelitian di Indonesia. Jadi sampelnya juga orang Indonesia, jadi artinya ya memang sudah terbukti atau sudah terlihat manfaatnya pada orang Indonesia. Slide. Ya, jadi kesimpulannya pada kuliah umum siang hari ini, yang pertama adalah gejala MAH itu dapat timbul pada berbagai penyakit, dari penyakit yang ringan seperti dispepsia fungsional sampai penyakit yang berat, kanker lambung. Gejala MAH ini biasanya memang diderita pada orang-orang yang mengalami dispepsia fungsional. Namun demikian, jika ada tanda bahaya, jadi ada sakit MAH dengan tanda bahaya, itu menunjukkan penyakit yang lebih serius, bahkan merupakan gejala dari kanker lambung. Slide. Nah, selain untuk menghindari faktor risiko, ternyata meningkatkan ketebalan mukus di lambung juga memperbaiki kondisi sakit MAH tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah fucoidan mempunyai efek meningkatkan ketebalan mukus lambung dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu juga fucoidan mempunyai berbagai efek yang baik atau manfaat yang baik seperti anti radang, antioksidan, anti kanker, dan anti metastasis. Ya, slide. Saya rasa ini slide saya yang terakhir ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat jelas dan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yesi selaku moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adli yang sudah